Kesultanan Serdang. Memasuki abad ke-18, Kesultanan Delhi dipimpin oleh Tuanku Panglima Paderap yang memerintah dari tahun 1700 hingga 1728. Tuanku Panglima Paderap memiliki 4 orang anak, yaitu Tuanku Jalaluddin, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Tawar Arifin, dan Tuanku Umar Johan Alamsyah. Sepeninggal Tuanku Panglima Paderap, terjadi perebutan tahta antara Tuanku Panglima Pasutan dengan Tuanku Umar Johan Alamsyah. Secara konstitusi kerajaan, tahta Delhi seharusnya jatuh ke tangan Tuanku Umar Johan Alamsyah karena merupakan putra Tuanku Panglima Paderap dengan permaisuri Delhi, yaitu Tuanku Puan Sampali. Sedangkan Tuanku Panglima Pasutan adalah putra dari selirnya. Tahun 1732, perang saudara memuncak dan memaksa Tuanku Umar Johan Alamsyah harus menyingkir dari istana Delhi bersama permaisuri serta para pengikutnya. Hingga kemudian sampailah Tuanku Umar Johan Alamsyah di sebuah tempat yang bernama Kampung Besar. Kekalahan Tuanku Umar Johan Alamsyah membuat tahta Delhi jatuh ke Tuanku Panglima Pasutan, putra kedua dari almarhum Tuanku Panglima Paderap dari selirnya. Tetapi tidak semua para pemimpin suku mengakui Tuanku Panglima Pasutan sebagai Raja Delhi. Beberapa pemimpin seperti Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang bangsawan Aceh dari kejeruan Lumu tetap menganggap bahwa Tuanku Umar Johan Alamsyah yang berhak menduduki tahta Delhi. Para pemimpin tersebut akhirnya mengangkat Tuanku Umar Johan Alamsyah sebagai raja di Kampung Besar yang kemudian menjadi Kerajaan Serdang. Pada tahun 1732 tersebut, secara resmi berdirilah Kerajaan Serdang yang wilayahnya meliputi Batangkuis, Padang, Percut, Senembah, Arskabu, dan Ramunia. Semasa pemerintahan Tuanku Umar Johan Alamsyah, kondisi Serdang belum begitu stabil karena munculnya berbagai konflik terutama dengan Delhi. Tuanku Umar Johan Alamsyah tutup usia pada tahun 1767. Almarhum Tuanku Umar Johan Alamsyah memiliki 3 putra, yaitu Tuanku Malim, Tuanku Ainan Johan Alamsyah, Tuanku Sapjana. Tahta Serdang dilanjutkan oleh putra kedua, yaitu Tuanku Ainan Johan Alamsyah karena putra pertama, Tuanku Malim, menolak menduduki tahta. Pada masa pemerintahan Tuanku Ainan Johan Alamsyah inilah, wilayah Serdang mengalami perluasan hingga ke Perbaungan. Bergabungnya Perbaungan ke dalam wilayah Serdang terjadi karena adanya ikatan perkawinan. Tuanku Ainan Johan Alamsyah menikah dengan Tuanku Puan Sri Alam, putri dari Perbaungan. Setelah situasi Serdang mulai stabil, Tuanku Ainan Johan Alamsyah membentuk lembaga orang besar berempat yang terdiri dari 4 pemimpin wilayah di Serdang. Lembaga tersebut terdiri dari Pangeran Muda yang memimpin di Sungai Tuan, Datuk Maha Menteri yang memimpin di Arskabu, Datuk Paduka Raja yang memimpin di Batangkuis, dan Sri Maharaja yang memimpin di Ramunia. Pembentukan lembaga orang besar berempat ini, selain untuk membantu jalannya pemerintahan, juga berfungsi sebagai lembaga perwakilan dari rakyat Serdang. Dalam masa-masa ini, Tuanku Ainan Johan Alamsyah memadukan antara hukum adat dengan hukum Islam. Hal ini mengacu pada pepatah Melayu yang berbunyi, adat Melayu bersendikan hukum syara dan syara bersendikan kitabullah. Berdasarkan hal tersebut, Serdang merumuskan undang-undang yang mengacu pada 4 konsep adat, yaitu: pertama, adat sebenar adat sesuai hukum alam, seperti api panas, air dingin, siang malam, dan lainnya. Kedua, adat yang diadatkan sesuai dengan pemufakatan orang raja dan para orang besar kerajaan. Ketiga, adat teradat, kebiasaan turun-temurun yang memiliki sanksi-sanksi adat jika dilanggar. Keempat, adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di istana raja. Selama masa pemerintahannya, Tuanku Ainan Johan Alamsyah membangun pondasi kerajaan baik secara politik dan hukum.
Hingga kemudian tahun 1817 Tuanku Ainan Johan Alamsyah tutup usia. Kepemimpinan Serdang dilanjutkan oleh Sultan Tafsinar Bashar. Beliau adalah pemimpin pertama Serdang yang menggunakan gelar Sultan. Memasuki abad 19, peta politik di Nusantara telah mengalami pergeseran. Malaka yang awalnya dikuasai Portugis diambil alih VOC dan kemudian menjadi kekuasaan Inggris melalui Traktat London. Sebagai imbalannya, Inggris menarik diri dari Sumatera dan membiarkan Belanda melakukan serangkaian kampanye militer untuk menguasai pulau tersebut secara mutlak. Sebagaimana halnya Delhi, Serdang mendapatkan gelar Kesultanan dari Siak, yang ketika itu telah tumbuh menjadi negara besar di pesisir timur Sumatera. Pada masa inilah Serdang secara resmi menjadi kesultanan dan selanjutnya para pemimpin Serdang menggunakan gelar sultan. Serdang secara resmi menggunakan kesultanan pada masa Sultan Tafsinar Bashar Shah. Sultan Tafsinar Bashar Shah memperluas wilayah Kesultanan Serdang hingga ke barat sampai ke pegunungan. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Sultan Tafsinar Bashar Shah bukan hanya untuk kepentingan geopolitik, tetapi juga penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam oleh Kesultanan Serdang ini berhasil mengislamkan banyak suku Batak yang tinggal di pedalaman. Beberapa suku Batak seperti Karo dan Simalungun banyak yang memeluk Islam dan terintegrasi ke dalam Kesultanan Serdang. Dalam bidang perdagangan, Kesultanan Serdang juga mengalami kemajuan dengan hubungan perniagaan dengan wilayah sekitarnya. Kesultanan Serdang memiliki hubungan niaga yang cukup pesat dengan beberapa negara tetangga seperti Pinang. Serdang banyak menjual komoditas seperti lada dan beberapa hasil hutan. Pulau Pinang pada masa tersebut merupakan salah satu pelabuhan di Malaka dan berada di bawah kekuasaan Inggris. Meskipun dalam Traktat London tidak boleh melakukan ekspedisi militer di Sumatera, namun untuk kebutuhan niaga, Inggris masih bisa melakukan perniagaan dengan Sumatera. Kemajuan perniagaan di Serdang ini membuat sebagian para pedagang dari pesisir barat Sumatera banyak yang menjual komoditasnya ke luar negeri melalui Serdang. Kesultanan Serdang ketika itu terkenal dengan pajak perdagangannya yang sangat ringan, sehingga membuat para pedagang Nusantara maupun internasional berdatangan. Sultan Tafsinar Bashar Shah memperlakukan negeri-negeri bawahan dengan bijaksana. Secara rutin, Sultan Tafsinar Bashar Shah mengadakan pertemuan dengan pemimpin negeri bawahan untuk mendengarkan aspirasi mereka. Ilmu pengetahuan tidak luput dari perhatian Sultan Tafsinar Bashar Shah. Madrasah-madrasah banyak berdiri untuk pendidikan generasi muda Serdang. Sebagai negara besar, Kesultanan Serdang memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh. Beberapa negara kecil di sekitarnya seringkali meminta bantuan militer kepada Kesultanan Serdang. Pada masa pemerintahan Sultan Tafsinar Bashar Shah inilah Serdang dikenal sebagai negeri yang aman, tentram, dan makmur. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Tafsinar Bashar Shah dipimpin oleh beberapa orang besar seperti Pangeran Muda Sri Diraja Matakir yang bergelar Raja Muda, Tuanku Ali Usman yang bergelar Panglima Perang Negeri Serdang, Tuanku Tunggal yang bergelar Sri Maharaja, serta Datuk Akhirullah yang bergelar Pekerma Raja. Pada tahun 1850 Masehi, Sultan Tafsinar Bashar Shah tutup usia. Kepemimpinan Serdang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Basharuddin Saiful Alam Shah. Abad ke-19, Belanda memulai serangkaian ekspedisi militernya ke Sumatera. Pesisir barat Sumatera terlebih dahulu bisa dikuasai dengan jatuhnya Minangkabau. Serdang yang dipimpin oleh Sultan Basharuddin Saiful Alam Shah segera melakukan manuver politik untuk menghambat gerak pasukan Belanda. Sultan Basharuddin menjalin aliansi militer dengan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ketika itu memiliki armada perang yang cukup mumpuni di perairan Selat Melaka. Selain karena armada perangnya, Kesultanan Aceh juga berpengalaman dalam perang melawan bangsa Eropa.
Sudah ratusan tahun lamanya, Kesultanan Aceh terus melawan setiap agresi asing di Nusantara. Aliansi Kesultanan Serdang dengan Kesultanan Aceh diperkuat dengan penganugerahan gelar Wazir Sultan Aceh. Sultan Sulaiman Syah, pemimpin Aceh saat itu, menganugerahkan gelar Wazir Sultan Aceh kepada Sultan Basaruddin. Selain aliansi dengan Aceh, Serdang juga memperkuat negerinya dengan membuat lembaga orang besar ber-8. Lembaga ini berisi 8 orang yang ditunjuk oleh Sultan Serdang untuk memimpin wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Pada tahun 1862, secara bergelombang pasukan Belanda melancarkan aksi militernya. Kesultanan Serdang tidak mampu bertahan dalam aksi militer tersebut. Sultan Basaruddin terpaksa mengakui kekuasaan Belanda atas Serdang. Pada 16 Agustus 1862, Sultan Basaruddin harus menerima kekuasaan Belanda atas wilayah Serdang yang tertuang dalam dokumen Akte Vonir Kenning. Kesultanan Serdang pun memulai masa-masa kehilangan kedaulatannya. Desember tahun 1880, Sultan Basaruddin tutup usia. Tahta Kesultanan Serdang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah. Memasuki masa-masa akhir abad 19, tekanan Belanda terhadap Serdang semakin menguat. Ketegangan antara pihak Kesultanan dengan Belanda semakin meningkat ketika kontrolir Serdang sebagai wakil pemerintah kolonial memindahkan ibu kota dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam. Sultan Sulaiman melakukan perlawanan dengan cara menolak pindah dan justru membangun istana perbaungan. Selanjutnya, Sultan Sulaiman membangun sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Raya Sulaimaniyah. Bukan hanya itu, Sultan Sulaiman juga membangun pasar dan berbagai fasilitas umum. Sebuah kota berhasil dibangun oleh Sultan Sulaiman sebagai ibu kota tandingan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1896, pemerintah kolonial Belanda meminta agar Sultan Sulaiman datang menghadap Ratu Belanda di Amsterdam. Sultan Sulaiman menolak permintaan tersebut. Namun, pada tahun itu juga, Sultan Sulaiman justru melakukan lawatan ke Jepang. Lawatan ke luar negeri ini dilakukan sebagai penolakan pengakuan terhadap Ratu Belanda. Pemimpin Jepang saat itu, Kaisar Meiji Mutsuhito, menjamu secara pribadi Sultan Sulaiman di istananya. Pembangkangan yang dilakukan Sultan Sulaiman ini membuat Belanda mempersempit wilayah kekuasaan Serdang. Bukan hanya itu, pemerintah kolonial Belanda juga melarang Sultan Sulaiman melakukan lawatan ke luar negeri. Memasuki tahun 1942, Jepang memulai agresi militernya ke Asia yang kemudian dikenal sebagai Perang Dunia Kedua. Negara-negara Asia mulai dari Korea, Cina, Indochina, hingga Asia Tenggara jatuh ke tangan Jepang, termasuk Nusantara yang akhirnya jatuh ke tangan Jepang dan mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda setelah ratusan tahun lamanya. Awal-awal tahun 1945, situasi perang mulai berubah. Jepang yang sepertinya tidak terkalahkan mulai terdesak oleh pasukan sekutu. 15 Agustus 1945, Jepang pun menyerah kepada pasukan sekutu. Penyerahan secara resmi dilakukan di atas kapal USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. 2 hari berikutnya, di Jakarta, Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada Desember 1945, Sultan Sulaiman menyatakan dukungannya dan menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Tahun 1946, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah tutup usia. Di masa-masa selanjutnya, Kesultanan Serdang masih berdiri sebagai warisan budaya Nusantara yang bernaung di dalam Republik Indonesia. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.